Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak muda jomblo fisabilillah Bulukumba. Mana suaranya? Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama terima kasih dan penghormatan, pemuliaan untuk orang tua kita, ayahanda kita Bapak Wakil Bupati Bulukumba, Bapak Haji Andi Adi Manaf, Barakallahu Fik. Terima kasih Pak atas warm hospitality-nya, atas sambutan dan kehangatan anak-anak muda Bulukumba. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak Camat Ujung Bulu ya Pak ya, Bapak Andi Gatot. Terima kasih Pak atas kesempatannya juga. Mohon maaf belum sempat ke rumah tadi karena perjalanannya ternyata lumayan. Alhamdulillah perjalanan yang jauh dari Balikpapan, Makassar sampai ke Bulukumba ternyata tidak sia-sia. Ketika sampai di sini, saya melihat dua keajaiban. Bertemunya anak-anak yatim yang solih-solihah dengan anak-anak muda yang hebat-hebat, jomblo-jomblo fisabilillah. Dan yang paling istimewa, terima kasih kepada guru kita semuanya, kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Maulana, yang sudah bersusah payah dan membuat sebuah inisiatif gerakan yang luar biasa, bahkan menjadi inspirasi untuk saya pribadi pada malam ini. Terima kasih Ustadz. Dan pastinya Ustadz tidak sendiri, tetapi Ustadz bersama dengan anak-anak muda hebat dari Bikers Muslim Bulukumba. Sebelum saya berbagi sharing dengan teman-teman anak muda yang ada di sini, izinkan saya membaca satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 220. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu adalah sebuah kebaikan yang luar biasa. Dan jika kalian mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi
dan siapa juga orang-orang yang melakukan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Allah bisa saja mendatangkan kesulitan kepada kalian. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 220. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah cuplikan tentang adegan yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adegannya adalah sekelompok para sahabat datang kepada Nabi, kemudian yas'alunak, mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu kita lakukan kepada anak yatim?" Wa yas'alunaka 'anil yatama. Bagaimana kita memperlakukan anak yatim? Kemudian Allah menuntun Nabi, mengajarkan Nabi untuk menjawab pertanyaan mereka. Kata Allah, "Qul," katakan kepada mereka, "Islahun lahum khair." Berbuat baik kepada anak yatim itu khair. Berbuat baik kepada anak yatim itu adalah kebaikan yang sangat istimewa. Sehingga malam ini kita ingin belajar. Setelah tadi kita mendapatkan inspirasi dari Ustadz Maulana, mendapatkan inspirasi dari teman-teman Bikers Muslim Bulukumba, maka rasanya kita perlu mentafakuri. Rasanya kita perlu mentadaburi. Apa kebaikan yang tersedia yang Allah janjikan di dalam islahun lahum, islahun lil yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Dan apa hubungannya antara islah lil yatama dengan syabab, antara berbuat baik kepada anak yatim dengan pemuda? Apa hubungannya? Karena segmen dakwah saya sejak 2015 adalah dakwah terhadap anak muda, geng motor, anak-anak supporter bola, anak-anak pang, anak jalanan, anak gaul, anak nongkrong, anak hobi. Sehingga selalu dalam setiap konten dakwah saya selalu fokus mengajak anak muda kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan istilah tren hijrah. Saya tidak membuat pesantren karena saya bukan ulama. Saya hanya belajar sampai selesai S1 di Al-Azhar, belum sampai doktor. Karena saya tidak bisa membuat pesantren, maka saya mencoba untuk membuat metode dakwah dengan cara menyebarkan pesan lewat tren. Sehingga dikenal dengan istilah pesantren. Kalau dibaca sama pesantren, padahal bunyi tulisannya tren pakai D. Artinya apa? Saya ingin dakwah ini bukan sekedar sebuah lembaga, dakwah bukan sekedar sebuah kurikulum pendidikan formal, tetapi dakwah harus menjadi lifestyle-nya anak muda. Akhirnya 2015 lahirlah tren hijrah di Indonesia. Berkembang dengan izin Allah sampai di seluruh Indonesia, dan Masya Allah saya baru melihat betapa anak muda di Bulukumba menjadi salah satu inspirasi hijrah yang ada di Indonesia. Maka saya bersyukur, berbahagia bisa kenalan dengan teman-teman dari Bikers Muslim Bulukumba. Terima kasih banyak udah menjadi inspirasi untuk saya pribadi. Insya Allah kisah indah dari Bikers Muslim Bulukumba ini akan saya sampaikan di banyak tempat di seluruh Indonesia. Sehingga man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang menjadi inspirasi dalam Islam untuk kebaikan, maka dia mendapatkan pahala-pahala kebaikan dari orang yang meniru inspirasi tersebut. Mudah-mudahan semangat islah terhadap anak yatim yang ada di Bulukumba ini ketika ditiru oleh banyak kota-kota dan negeri-negeri di seluruh Indonesia akan mengalir pahala buat teman-teman Bikers Muslim Bulukumba. Apa hubungan antara islah berbuat baik kepada anak yatim dengan kondisi kehidupan anak muda? Apa hubungannya?
Ternyata para ulama menyampaikan ada 5 kebaikan khair yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah tadi. Ada 5 kebaikan ketika kita dekat dengan anak yatim. Ketika kita mengenal anak yatim, ketika kita dikenal anak yatim, ketika kita mendatangi anak yatim, ketika kita didatangi anak yatim, ada 5 kebaikan yang luar biasa yang Allah sediakan untuk orang-orang seperti itu. Dan sebagaimana yang kita tahu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga anak yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu Muhammad dalam keadaan yatim? Beliau lahir sudah yatim. Maka menjadi anak yatim ini ada satu kemuliaan yang tidak dimiliki oleh mereka yang punya orang tua yang utuh. Apa kemuliaannya? Kalian sama dengan keadaan Rasulullah SAW ketika masih kecil. Makanya kita belajar kenapa yatim ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Sampai Allah takdirkan Nabi Muhammad lahir sebagai anak yatim. Padahal bisa saja Nabi Muhammad lahir punya ayah dan ibu. Bisa saja Nabi Muhammad lahir dari rahimnya seorang ibu yang mulia dan ayah seorang nabi seperti Ismail dan Ishak. Seperti Yusuf alaihissalam. Mereka lahir dari ayah yang nabi dan masih hidup. Kenapa Allah takdirkan nabi yang paling mulia, nabi yang paling istimewa, kekasih Allah lahir sebagai anak yatim? Allah ingin ngasih tahu kepada kita status anak yatim itu adalah kondisi yang paling istimewa sehingga siapapun yang ingin diistimewakan harus dekat dengan anak yatim. Nabi adalah anak yatim. Nabi mencintai anak yatim. Dan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi anak yatim. Ketika Nabi sedang lewat jalan hari Lebaran, tiba-tiba Nabi didatangi anak yatim yang sedang menangis. Nabi melihat anak-anak lain pada main hari Lebaran, hari raya. Tapi anak yatim ini menangis sendiri. Sehingga kemudian Nabi bertanya, "Mahammuk, kenapa anak? Kenapa adik? Apa yang kamu sedang alami? Kenapa kamu nangis?" Kemudian anak ini mengatakan, "Wahai Tuan," dia nggak kenal ini Rasulullah. "Wahai Tuan, saya tidak punya ayah, saya tidak punya baju baru, saya tidak punya makanan atau jajanan di hari raya seperti yang lainnya. Saya malu bermain dengan mereka karena mereka memakai baju baru dan saya pakai baju yang biasa." Kemudian Nabi SAW merasa sedih dan kasihan. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai adik, wahai anakku, maukah engkau ikut bersamaku ke rumahku? Lalu engkau menjadi anakku, menjadi anak dari Aisyah, menjadi adik dari Fatimah. Apakah engkau mau menjadi adiknya Fatimah?" Barulah kemudian anak ini sadar yang berbicara dengan dia adalah Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mengajak dia pulang ke rumahnya. Diberikan pakaian yang layak, diberikan makanan yang layak, kemudian dibawa oleh Nabi kemanapun Nabi berjalan di kota Madinah. Nabi mencintai anak yatim. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa yas'alunaka 'anil yatama." Kalau ada yang nanya, gimana cara kita memperlakukan anak yatama, anak yatim? Allah menjawab, "Qul islahun lahum khair." Berbuat baik kepada mereka khair, kebaikan yang sangat banyak. Sekarang kita ingin belajar khair apa yang Allah sediakan ketika kita dekat dan berbuat baik kepada anak yatim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang pertama adalah kata para ulama, obat hati itu adalah dekat dengan anak yatim. Ini adalah kebaikan pertama yang paling relate dengan kehidupan anak muda. Kenapa? Hari ini Indonesia, terutama anak muda, sedang dihadapkan dengan sebuah
ujian yang berat, sebuah fenomena yang meresahkan di dalam kalangan anak muda. Apa itu? Fenomena mental illness. Terutama di kota-kota besar, tetapi bahkan sekarang sudah menyebar kemana-mana. Fenomena mental illness, mental issue. Mulai dari stres, naik lagi levelnya menjadi depresi. Depresi ada yang mengekspresikannya dengan bunuh diri. Naik lagi levelnya menjadi bipolar disorder. Ada yang lebih parah lagi namanya skizofrenia. Sampai dia mencelakai orang lain, membunuh orang lain. Seperti seorang pembunuh berdarah dingin. Ini adalah fenomena yang sedang dihadapi anak muda Indonesia. Disebut oleh para psikolog dengan istilah fenomena mental issue atau mental illness. Masalah mental, masalah di dalam kejiwaan kita, masalah di dalam pikiran dan hati kita. Dan ternyata salah satu di antara healingnya orang-orang yang sedang lelah mentalnya, orang yang sedang rapuh mentalnya, orang yang sedang luka hatinya, healingnya adalah dekat dengan anak yatim. Jadi apa yang dilakukan teman-teman dari Bikers Muslim Bulukumba, ini sesuatu yang patut untuk kita support. Maka saya mengajak anak-anak muda baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang cowok maupun yang cewek, yuk join gabung sama Bikers Muslim Bulukumba. Kenapa? Bukan karena pakaiannya keren. Keren sih. Bukan karena pengen dapat kaos Biker Muslim. Mudah-mudahan nanti saya juga dapat satu ya. Ada pesan sponsor. Bukan karena kaosnya keren, bukan karena rompinya keren, bukan karena cowok-cowoknya keren. Tapi yang menjadikan saya mengajak anak muda gabung dengan Biker Muslim Bulukumba adalah karena programnya keren. Kita butuh program ini, soalnya apa? Program mereka salah satu yang paling utama adalah bagaimana memperhatikan anak-anak yatim. Sehingga buat kalian yang sedang lelah hatinya, yang sedang lelah jiwanya, yang sedang lelah mentalnya, yang sedang rapuh, yang sedang berkeluh kesah, yang mulai merasakan gak bisa tidur, insomnia karena overthinking. Buat kalian yang baru diputusin tanpa sebab, buat kalian-kalian yang baru menjadi sad boy dan sadar diri, buat kalian yang bingung lalu bertanya-tanya, buat kalian yang galau, maka obat galau itu salah satunya adalah dekatlah dengan adik-adik kita anak yatim. Kok bisa Ustadz? Saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Tabrani. Nabi SAW bersabda, jika engkau ingin hatimu menjadi lembut dan damai, serta keinginan-keinginanmu tercapai, maka sayangilah anak yatim. Jika engkau ingin hatimu menjadi lembut, hati yang lembut itu mudah tersentuh ketika mendengar bacaan Al-Quran. Hati yang lembut itu mudah kasihan. Hati yang lembut itu punya rasa empati yang besar. Hati yang lembut itu pemaaf, tidak pendendam. Hati yang lembut itu mudah sholat khusyuk. Banyak sekali kebaikan di dalam hati yang lembut. Kata Nabi, jika engkau ingin hatimu menjadi lembut, ingin menjadikan hatimu damai, ingin keinginan-keinginanmu tercapai, maka sayangilah anak yatim, kata Nabi. Dilanjutkan oleh Rasulullah dengan kalimat, usaplah kepala mereka, berilah mereka makanan seperti yang engkau makan. Bila engkau melakukan itu, hatimu akan tenang, lembut, serta keinginanmu akan tercapai. Hadis riwayat Tabrani. Ternyata cara untuk mengobati hati yang lelah, hati yang keras, jiwa yang rapuh, keluh kesah dan galau adalah sayangilah anak yatim.
Dekatlah dengan anak yatim, usaplah kepala anak yatim, makanlah bersama dengan anak yatim. Itulah kenapa Nabi itu hatinya lembut. Itulah kenapa Nabi itu kalau sholat khusyuk. Itulah kenapa Nabi itu akhlaknya baik. Itulah kenapa Nabi itu nggak pernah galau dan berputus asa. Nabi itu nggak pernah kena mental illness. Kenapa hati Nabi itu kuat walaupun lembut? Karena beliau anak yatim yang dekat kepada anak yatim. Sekarang buat Bapak Ibu di sini yang mungkin punya anak remaja, yang mungkin punya anak usia SD, coba bikin kegiatan keluarga secara rutin. Kalau bisa seminggu sekali lebih bagus, kalau nggak bisa sebulan sekali, ajak anak ABG kita, ajak anak kecil kita, SD, SMP kita, datang kepada anak yatim. Lebih baik tidak mengundang anak yatim ke rumah, tetapi kita yang mendatangi anak yatim. Lalu ajak anak yatim itu makan bareng dengan pemuda kita, dengan remaja kita, dengan anak ABG kita di restoran misalnya. Ajak makan bareng di rumah, tapi jemput, jangan undang mereka ke rumah. Kita yang menjemput mereka. Kalaupun makannya di rumah, kita jemput. Bukan kita pesan kendaraan, mereka datang sendiri, tapi kita yang menjemput bersama anak-anak kita. Kenapa? Nabi bilang usap kepala mereka. Maksud usap kepala di sini artinya kita yang mendatangi mereka, lalu menyentuh mereka secara langsung. Beda Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mensupport program Bikers Muslim hanya dengan menyumbang dari jauh, Bapak Ibu mendapatkan pahala yang luar biasa, tetapi belum mampu melembutkan hati. Kalau mau sampai melembutkan hati, terutama teman anak-anak ABG, anak-anaknya di rumah, coba sentuhlah anak yatim secara dekat. Jemput mereka, ajak mereka makan di rumah bersama dengan keluarga kita, beri mereka makanan yang kita makan sama. Ternyata itu adalah salah satu di antara tarbiyatul aulad yang paling baik. Selama ini mungkin kita nggak sadar. Banyak ibu-ibu yang datang ke saya nanya, Ustadz kan dakwanya ABG, dakwanya anak muda. Kasih dong tips, anak saya nggak mau sholat. Kasih tips, kenapa anak saya susah sekali dikasih nasihat. Kasih tips, kenapa anak saya itu udah candu gadget. Sehingga kalau ngumpul dia nggak connect dengan kita, dia connectnya dengan sosial media. Kita makan bareng tetapi dia sibuk dengan HP. Kalau HP-nya diambil dia ngamuk-ngamuk. Apa tipsnya Ustadz? Tipsnya adalah ajak dia dekat kepada anak yatim. Ada keajaiban di dalam kedekatan mereka kepada anak yatim. Ada keajaiban. Itulah kenapa saya katakan, selain kita mendukung Bikers Muslim dari harta kita, dukung juga mereka dengan terlibat bersama dengan mereka. Ini ayah bunda yang ada di sini, ajak putra putrinya terlibat. Tanya kepada Ustadz Maulana, Ustadz, kapan lagi ada kegiatan seperti ini di Bikers Muslim? Kasih tahu kami. Nanti begitu di Japri, di broadcast, langsung ajak anak-anak kita. Ustadz bersama Bikers Muslim mau datang ke panti asuhan A. Programnya ngajak anak yatim makan bareng. Kita ikut, Ustadz saya ikut. Saya ikut nyumbang, saya ikut ke sana, saya nyewain mobil, saya juga akan memberi mereka makan, saya ingin duduk satu meja dengan mereka. Ikut, kenapa? Ada keajaiban di dalam kedekatan kita kepada anak yatim. Apa keajaibannya? Melembutkan hati. Seringkali orang tua kadang putus asa menasihati anaknya, nggak lembut-lembut hatinya. Ternyata ada cara yang lebih dahsyat daripada memberi nasihat. Biarkan mereka mengambil nasihat dari pengalaman mereka bergaul kepada anak yatim. Bukan nasihat yang mereka dengar dengan cara terpaksa. Tapi nasihat yang mereka ambil dari pengalaman mereka ketika mereka dekat dengan anak yatim. Ini adalah hubungan pertama antara islah kepada anak yatim dan kehidupan anak muda yang hari ini mengalami fenomena mental issue. Jadi buat kalian yang galau, buat kalian yang sedih, buat kalian yang overthinking, buat kalian yang sedang dalam keadaan bingung, cobalah melakukan apa yang disabdakan Rasulullah. Sentuhlah anak yatim, sayangilah anak yatim, Allah akan memperbaiki hati-hati kalian. Itu adalah
Khair yang pertama ketika kita dekat dengan anak yatim. Khair yang kedua, kebaikan yang kedua yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah 220 tadi. Orang yang dekat dengan anak yatim, nanti di hari kiamat di dalam surga, jarak surga dia antara dia dengan Rasulullah itu kahatain, seperti dua jari ini. Ini kata Nabi, aku dan orang yang dekat kepada anak yatim kahatain, seperti dua jari ini. Bukan seperti dua jari ini. Bukan ini juga, ya. Bukan yang ini. Jadi kalau mau pakai simbol, kalau ini oke lah, little love, right bro, gitu ya. Ada satu simbol lagi yang keren, simbol kedekatan dengan anak yatim yang dicontohkan Nabi, begini. Cuman kalau zaman-zaman kampanye agak bahaya nih. Nanti aja kalau udah beres, 2024 udah nggak ada lagi musim-musim pemilu, bukan tahun politik, pakai cara seperti ini. Artinya adalah aku dengan orang yang dekat kepada anak yatim seperti kahatain, seperti dua jari ini. Syiarnya seperti itu. Apa maksud di antara dua jari ini? Tidak ada penghalang. Karena dua jari ini sangat dekat. Beda antara jari ini dengan jari yang lain. Dia ada penghalang. Dua jari ini tidak ada penghalang. Jadi siapapun yang ingin bertemu dengan Rasulullah, siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka jadilah dari dua jari ini orang yang dekat dengan anak yatim. Kemarin saya posting di IG, curhat kepada Nabi di Raudhah Masjid Nabawi. Semua kita rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada tabi'in yang kemudian digolongkan menjadi sahabat, tetapi dia tidak pernah ketemu Nabi. Coba bayangin, ada tabi'in tapi masuk golongan sahabat, padahal nggak pernah ketemu Nabi. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Saking ingin bertemu dengan Nabi, walaupun terhalang untuk merawat ibunya, sampai kemudian Nabi mengenali dia walaupun tidak pernah ketemu. Saking bertemu dengan Nabi itu istimewa. Maka siapapun di antara kita yang ingin ketemu dengan Nabi di hari kiamat, mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan tempat di dalam surga di sebelah Nabi, maka caranya sederhana. Datangi, sayangi, usap kepala anak-anak yatim yang terdekat dengan kita. Jadi selain sholawat kepada Nabi, cara untuk dapat syafaat Nabi itu adalah santuni, sayangi anak yatim. Dan lakukan itu secara rutin. Jangan seumur hidup sekali kayak haji. Lakukan secara rutin. Dan kalau bisa bukan hanya satu orang, lebih dari satu orang. Dan utamakan yang paling terdekat dengan rumah kita. Yang paling terdekat hubungan kekeluargaan dengan kita. Utamakan mereka terlebih dahulu. Coba lihat ke sebelah rumah kita, ada anak yatim gak di tetangga kita? Coba lihat di dalam keluarga besar kita, ada anak yatim gak di antara sepupu-sepupu kita? Atau ponakan-ponakan kita? Mulailah dari mereka sampai kemudian berkembang, meluas, makin banyak. Semakin kita dekat dengan anak yatim, semakin hatain, semakin kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang lebih kita butuhkan nanti di padang mahsyar, teman-teman, daripada naungan Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih kita butuhkan di padang mahsyar daripada naungan Allah fi zillih yauma la zilla illa zilluh, dan yang kedua adalah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan syafaat Nabi kita mudah melintasi sirat. Dengan syafaat Nabi kita dimudahkan hisabnya. Dengan syafaat Nabi kita bisa melintasi padang mahsyar tanpa kepanasan dan kehausan. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan kepada orang yang dekat kepada anak yatim. Yang ketiga, khair yang ada di dalam surat Al-Baqarah 220. Orang yang dekat dengan anak yatim dijamin masuk surga.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam banyak hadis, tapi salah satu hadisnya kata Nabi, barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara dua orang tua yang muslim dalam makan dan minumnya sehingga mencukupinya, maka ia pasti masuk surga. Apa maksud dari hadis ini? Menjadikan anak yatim sebagai anak angkat. Barang siapa yang mengikut sertakan satu orang anak yatim di antara dua orang tua, artinya jadikan anak angkat. Satu saja. Karena kalau hanya memberikan sekali, mungkin kita baru bersedekah. Tetapi kalau mengambilnya sebagai anak angkat, kita yang memberikan jaminan untuk menafkahi dia sampai dia dewasa dan memiliki kemandirian. Siapa yang mengangkat anak yatim sebagai anak angkatnya, walaupun anak angkat ada fikihnya. Ada fikih mahram. Misalnya ibu-ibu mengangkat seorang anak yatim laki-laki. Maka anak yatim itu tidak boleh melihat aurat ibu angkatnya. Karena di dalam Islam kita punya fikih orang tua angkat. Tetapi pahalanya apa? Pahalanya kata Nabi SAW dijamin masuk surga. Saya teringat dengan kisah di zaman Nabi dulu tuh ada anak yatim yang curhat kepada Nabi. Ini juga kisah anak yatim. Ada seorang anak, satu keluarga kecil anak yatim, mungkin sekitar 3 orang, datang kepada Nabi nangis. Lalu Nabi bertanya, kenapa wahai anak-anak, kenapa kalian menangis? Mereka cerita, kami adalah keluarga anak yatim. Yang paling besar di antara mereka usia belasan tahun. Yang paling kecil usia masih balita. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, yatim piatu. Kami adalah keluarga anak yatim. Kami tinggal di sebuah rumah kecil. Yang di sebelah rumah kami ada pohon korma. Milik siapa? Milik salah satu di antara sahabat Nabi, pohon korma. Suatu saat rumah mereka itu tidak punya atap, hanya ada dinding, tapi tidak ada atap. Suatu ketika buah kurma jatuh ke dalam rumah anak yatim. Sehingga buah-buah kurma yang jatuh ke dalam rumah anak yatim kemudian diambil sama anak yatim, dimakan. Ternyata pemilik pohon kurma ini tidak ridho. Lalu dia marah kepada anak yatim. Dia masuk ke rumah anak yatim, dia ambil semua kurma-kurma yang disimpan oleh anak yatim karena dia menganggap itu kurma miliknya dari pohon miliknya yang bersandar di dinding rumah anak yatim. Maka anak yatim merasa nelangsa, sedih. Kurma yang ada di tangan mereka dirampas. Mereka lapar ingin makan gak jadi makan. Kenapa? Karena itu adalah kurma milik pemilik kebun tersebut. Mereka ngadu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi berdiri. Lalu bertanya, wahai para sahabat, siapa yang ingin memiliki kebun di surga? Siapa di antara kalian yang ingin memiliki kebun di surga? Yang satu pohonnya kita berjalan 80 tahun di bawah naungannya, belum keluar dari naungan pohon tersebut. Satu pohon. Dan isi kebun itu ada ratusan pohon. Satu pohonnya saking rindangnya, saking besarnya, berjalan di bawah naungannya selama 80 tahun, belum keluar dari naungan pohon itu. Ini suburnya pohon-pohon yang ada di surga. Makanya bahasa surat Ar-Rahman, surga itu mudahammatan. Surga yang sangat lebat. Sampai pakai mudahammatan, lebat dan hijau. Berjalan 80 tahun belum keluar dari naungan pohon. Satu pohon, ada ratusan pohon. Kata Nabi, siapa yang ingin punya kebun yang rindang, subur, indah di dalam surga? Lalu para sahabat angkat tangan, kami ya Rasul, kami ya Rasul. Maka belilah atau tukarlah pohon kurma yang ada di sebelah dinding rumah anak yatim ini. Maka kemudian salah satu sahabat datang kepada pemilik pohon kurma itu mengatakan, ya fulan, apakah pohon kurma yang di dinding rumah anak yatim ini adalah milikmu? Ya, kata dia. Mau enggak ditukar dengan kebun kurma saya yang di dalamnya ada 500 pohon kurma yang lebih baik? Coba bayangin imannya sahabat tentang anak yatim.
Fadilah anak yatim, boleh nggak ditukar pohon milik kamu yang satu itu dengan kebun saya yang isinya ada 500 pohon korma yang rindang dan subur. Setahun 3 kali panen. Dan tahukah kita berapa nilai kebun tersebut? Satu pohon korma kalau lagi panen menghasilkan buah minimal 100 kilogram. 1 kilo korma yang baik harganya sekitar 400.000. Dikali 100 kilo paling sedikit satu pohon, dikali 500 pohon, dikali 3 kali dalam setahun, maka nilai dari kebun itu dalam setahun puluhan miliar. Nilai dari kebun itu dalam setahun puluhan miliar, diajak tukar dengan satu pohon korma yang bersandar di dinding rumah anak yatim. Kemudian pemilik pohon kurma ini mengatakan, tentu itu sesuatu yang sangat menguntungkan bagi saya. Kamu serius? Saya serius. Kalau kamu mau, serahkan pohon kurma ini kepada saya serahkan kebun kurma saya untuk kamu. Ya sudah, deal. Akhirnya mereka sepakat untuk menukar pohon kurma dengan kebun kurma. Setelah ditukar, orang ini mengatakan kepada anak-anak yatim yang ada di rumah itu, wahai anak-anakku, mulai sekarang pohon ini menjadi milik kalian, maka pelihara dia dan kemudian makanlah dari buah kurma ini sesuka kalian. Diinfakkan, diwakafkan kepada anak yatim. Lalu datanglah mereka berdua ini, pemilik kebun dan pemilik pohon kurma ini ke kebun kurmanya. Ternyata di dalam kebun itu ada villa milik pemilik kebun ini. Dia tinggal di dalam kebun itu, ada villa, ada mata air, ada sungai. Istrinya sedang menyiram tanaman-tanaman di sana. Lalu kata pemilik kebun ini, wahai istriku, keluarlah, ini bukan lagi kebun kita. Wahai suamiku, kenapa engkau sudah menjualnya kah? Kata dia, iya aku sudah menjualnya. Kepada siapa? Kepada Allah. Berapa harganya? Kata Nabi, kebun yang ada di surga. Kemudian istrinya tersenyum dan mengatakan, betapa beruntungnya engkau wahai suamiku. Betapa besarnya perniagaanmu wahai suamiku. Istrinya gak ngambek. Gak di-block nomor suaminya. Gak di-unfollow akun suaminya. Gak left group dari grup keluarganya. Istrinya solihah. Begitu tahu kebun yang senilai sekian puluh miliar per tahun itu dijual kepada Allah. Dan ganjarannya adalah surga. Maka dia mengatakan, robahta. Siapakah nama sahabat ini? Namanya Abu Dahdah. Bukan dadah ya. Abu Dahdah. Cari nanti ceritanya di Google. Sehingga ketika Nabi tahu cerita Abu Dahdah, diberitahu oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi mengangkat tangannya mengatakan, ya Allah, betapa luasnya kebun Abu Dahdah. Betapa suburnya kebun Abu Dahdah di dalam surga. Sesungguhnya berjalan 100 tahun menggunakan malaikat itu kecepatan cahaya. Berjalan 100 tahun mengelilingi kebun Abu Dahdah. Bahkan dia belum sampai ke tengah kebunnya Abu Dahdah. Maka itulah ganjaran kepada orang yang menyantuni anak yatim. Lihat semangat para sahabat. Dia rela menukarkan dunianya yang bernilai sekian puluh miliar demi mendapatkan kebun di surga karena menyayangi anak yatim. Yang keempat, apa khair yang Allah janjikan untuk orang yang menyayangi anak yatim? Dalam hadis riwayat Tabrani dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat orang yang menyayangi anak yatim, yang bersikap lemah lembut kepada anak yatim dalam berbicara, dan yang menyayangi mereka dengan hartanya. Hadis riwayat Tabrani. Apa khair yang keempat? Dijamin terbebas dari api neraka. Dijamin terbebas dari api neraka. Pertama dijamin masuk surga, lalu dijamin terbebas dari api neraka. Tidak ada siksa kubur, karena kubur itu adalah siksaannya bagian dari hufratan min hufarin niron, lubang-lubang api neraka. Siapapun yang ingin terhindar dari siksa kubur, yang ingin terhindar dari siksaan di padang mahsyar,
yang ingin terhindar dari tergelincir kakinya ketika melintasi sirat, maka sayangilah anak yatim. Kenapa? Kata Nabi, orang yang menyayangi anak yatim akan terhindar dari api neraka. Yang terakhir, ternyata orang yang menyayangi anak yatim menurut Allah adalah abrar. Abrar, orang-orang yang solih. Sehingga orang solih itu seperti kata Ustadz Maulana tadi, bukan sekedar orang yang ibadahnya baik. Orang solih itu bukan sekedar orang yang bacaan Al-Qur'annya banyak. Orang soleh itu bukan sekedar orang yang zikirnya banyak. Innal abrar. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang solih, siapa mereka? Orang yang menyayangi anak yatim. Jadi kalau kita ingin digolongkan minal abrar, minas solihin, mau dibangkitkan bersama orang-orang solih, bersama orang-orang yang baik di sisi Allah, maka jadilah orang yang paling dekat dengan anak yatim. Mudah-mudahan 5 khair yang Allah janjikan ini bisa menjadi motivasi buat kita semuanya untuk sama-sama mensupport program khususnya yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita dari Bikers Muslim Bulukumba, baik secara harta, secara tenaga, secara network, secara apapun kita support agar kita bisa mendapatkan bagian dari kebaikan yang Allah janjikan. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, saya ingin menampilkan sebuah video. Di tengah-tengah kita pada malam ini ada seorang anak kecil hebat. Namanya Irfan. Irfan ini anak SD, kalau nggak salah kelas 1 apa kelas 2 SD. Tapi dia sehari-hari beda sama anak-anak lain pada umumnya. Dia anak kecil yang ketika pulang sekolah, dia langsung menghabiskan sisa waktunya bukan untuk bermain, tetapi merawat ayahnya. Ayahnya sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, dan Irfan merawat ayahnya seorang diri. Dia nggak punya ibu, dia hanya punya seorang ayah di rumahnya. Ayahnya sakit pula karena kecelakaan dan Irfan merawat ayahnya seorang diri sekian lama. Beberapa kali Irfan harus bekerja seperti orang dewasa demi menafkahi ayahnya. Bahkan kalau tidak mendapatkan pekerjaan, Irfan kadang-kadang tidak makan seharian demi supaya ayahnya bisa makan. Maka inilah cuplikan kurang lebih tentang keistimewaan dan kehebatan adik kita Irfan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah peluang bagi kita untuk yuk sama-sama kita dukung adik kita Irfan dalam perjuangannya. Silakan kita tonton tayangan berikut ini. Ini yang mengurus bapaknya, kasihan nanti kalau pulang sekolah baru dia yang mencuci, dia yang menjemur pakaiannya, dia yang mengurus bapaknya, nasinya, apanya, kopinya. Karena tinggal dia yang berdua sama bapaknya. Sekarang kita ada di rumah salah satu warga yang bernama Sangu dengan anaknya yang bernama Irfan. Nah, Irfan ini sudah kelas 1 SD, SD 38 kita. 2019 dia kecelakaan di Malaysia. Setelah itu karena di Malaysia tidak bisa dikerja, akhirnya dibawa ke sini di Bulukumba.
kalau sudah membantu bapaknya dia pergi pungut dan cengkeh, dia ikut-ikut sama mobil untuk bantu-bantu angkat karung dan cengkeh. Biasa itu yang kadang tidak makan juga dalam 1 hari. Karena saya biasa tanya dia kan, dan sudah makan bilang belum. Kadang kalau saya juga habis memasak sayur, kebetulan ada juga sayur, saya bagi sayur kan. Atau semacam ikan kalau ada juga. Saya mohon semoga saya telah menjadi orang sukses berbakti kepada bapak saya menjadi anak yang soleh. Oke, sekali lagi kita tepuk tangan buat Adek Irfan. Dan saya meminta tolong kepada Ustadz Maulana untuk membawa Adek Irfan ke atas. Silakan Ustadz. Insya Allah malam ini kita akan Cek. Insya Allah Ya, mana? Ya. Ananda Irfan, sini kena. Ananda Irfan mana Ki? Oh, di belakang sekali. Ya, tepuk tangan buat Sini, Nak. Adek Irfan. Sini nak. Ya, ini adalah adinda kita. Buat saya, Adek Irfan ini adalah orang hebat. Adek Irfan ini adalah pejuang yang luar biasa. Dan biasanya anak-anak yang di masa kecilnya Allah berikan ujian yang berat, biasanya masa depannya cerah akan menjadi orang sukses. Amin. Sekarang kita akan ngobrol sedikit dengan Adek. Mungkin nanti akhirnya kita jadi tahu apa sebetulnya yang sekarang dibutuhkan Adek Irfan di keluarga bersama ayah. Dan insya Allah kita berniat malam ini ingin membersamai Adek Irfan dalam perjuangannya. Kalau nggak salah, salah satunya adalah untuk operasi ayahnya ya. Boleh Ustadz silakan kalau Ustadz. ada yang mau di... Saya mau tanya nak Irfan. Apa harapan Irfan ini untuk Bapak supaya apa Bapak? Sudah dilapor sama motor. Annya mau kisah Bapak. Disombupi. Ada Irfan ini mau jadi apa nanti setelah dewasa nanti? Mau jadi apa nak? Apa nak? Mau jadi polisi? Cita-citanya pengen jadi polisi. Amin. Masya Allah, luar biasa.
harapan Ade Irfan, dia berharap ayahnya normal lagi. Karena kaki beliau pernah kecelakaan, terus dikasih kayak besi pen gitu. Cuman karena kebutuhan biayanya terbatas, belum dicabut ya Ustadz ya. Belum dicabut, sudah berapa tahun Besinya Ustadz? belum dicabut, sehingga beliau berharap bisa segera melakukan operasi, mencabut pen besi di kaki beliau. Lalu setelah recovery, bisa menggantikan kembali Irfan untuk mencari nafkah dan Irfan bisa sekolah secara normal kembali. Itu Amin. adalah harapan Ade Irfan ya Ade ya. Masya Allah, pemalu. Tapi orang hebat loh ini, luar biasa. Jadi malam ini gimana Ustaz? Anak banyak kerja tapi sedikit bicara. Masya Allah. Ayo, mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini, harapan anak kita ini bagaimana bisa ayahnya sehat kembali, hanya sekedar mencabut besi dengan melalui operasi kembali. Dan sebenarnya harus dikerja, harus dioperasi lebih awal, tapi karena keterbatasan biaya sehingga ayahnya Irfan ini tidak melakukan. Bahkan sudah sampai 2-3 tahun kalau tidak salah info. Ya, sehingga itulah yang dialami. Ibunya pun juga Irfan pergi tak tahu ke mana. Jadi Irfan ini menjadi tulang punggung keluarga, membiayai hidupnya dengan mencari daun cengkeh kering yang dijual hanya Rp5.000. Anak yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, melihat kondisi Irfan ini, tidak tersentuh ke hati kita untuk menyisihkan sebagian dari rezeki kita agar ada Irfan ini bisa terbebas dari apa yang dialami sekarang. Minimal meringankan derita yang dialami oleh ada Irfan ini termasuk ayahnya. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Ya, mungkin kita beri kesempatan, dua bentuk kesempatan. Kesempatan yang pertama adalah nanti dari teman-teman Bikers Muslim akan menyebarkan kotak ataupun sorban jangan di atas, mungkin biar lebih mudah, di bawah aja biar semuanya bisa. Sorban untuk support keluarga Ade Irfan sesuai dengan kemampuan dan kemudahan kita. Itu adalah pola yang pertama. Yang kedua, jika ada di antara Bapak Ibu yang mungkin ingin mendapatkan lebih banyak kebaikan, misalnya mengajukan diri, saya insya Allah siap untuk menanggung sekian. Misalnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, kurang lebih sekitar 30 sampai 50 juta biaya yang dibutuhkan ya Ustadz ya. Jadi kalau misalnya di antara Bapak Ibu ada yang mau mengambil kesempatan, saya siap Ustadz, misalnya semuanya saya akan coba tanggung. Maka nanti yang ada di sorban akan kita berikan juga kepada keluarga Ade Irfan untuk kebutuhan mereka sehari-hari, khususnya untuk sekolah Ade Irfan, tapi pengobatannya sudah tercover dengan Bapak Ibu yang menanggung. Tapi kalau misalnya nggak cukup, maka nanti di mix. Jadi saya sekarang sambil mempersilahkan Ustadz ya. Siapa yang Silakan mau Bapak Ibu yang ke depan ke sorban silakan, tapi yang mau mengangkat tangannya dulu nih. Yang mau mengangkat tangannya untuk mengcover dan mensupport proses pengobatan ayahanda Ade Irfan. Silakan kalau ada yang mau. Boleh angkat tangan, berapa nilainya? Silakan. Baik, Masya Allah, Bapak Wakil Bupati. Insya Allah, di luar daripada bantuan saya secara pribadi, saya akan mengkomunikasikan dengan Badan Amil Zakat bagaimana mengcover proses pencabutannya, dan saya kasih 2.500.000. Masya Allah. Takbir, Barakallah. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah Bapak Wakil Bupati akan memediasi cerita Ade Irfan ke Badan Amil Zakat yang ada di Bulukumba. Mudah-mudahan nanti dari Badan Amil Zakat akan juga ikut mensupport sehingga
pengobatan ayahanda Ade Irfan akan tercover biayanya. Dan khusus malam ini dari Bapak Wakil Bupati ada infak 2.500.000. Kita ucapkan jazakumullahu khairan jaza. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi mungkin? Oh, Masya Allah Ibu. Terima kasih. Insya Allah kami akan transfer 2 juta. Masya Allah, Masya Allah. barakallahu fiik. Dari Ibu ada Alhamdulillah. 2 juta tambahan lagi. Masya Allah, udah 4,5 juta ya Ustadz ya? Ya 4 juta Mungkin ada setengah, lagi, terima kasih Ibu, jazakumullah khair. Ya Ibu silakan. Insya Allah saya akan menginfakkan 1 juta. Masya Allah, Masya Allah. barakallahu fiik. Tambahan 1 juta lagi, 5.500.000 rupiah. Barakallahu fiik, jazakillahu khair jaza. Ada lagi yang ingin masuk surga karena ya. Ya, silakan Bu. Oh ya, silakan berdiri. Mbak. Silakan berdiri Bu. Ini mbak-mbak nih, masih muda, Masya Allah. Boleh mic-nya ditransfer ke belakang? Mic. Panitia mic. Ditransfer aja di antara akhwat, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah 2 juta. 2 juta, Masya Allah, jazakillahu barakallahu khair fiik. jaza. Dengan Mbak siapa? Melinda Pak Ustaz. Ibu Mbak Melinda. Nanti dicatat sama teman-teman bikers. Mbak Melinda insya Allah mensupport senilai 2 juta rupiah. Jazakillahu khairan jaza. Sudah berapa Ustaz? 7,5 juta ya? 7 juta setengah ya, 7 juta Sudah setengah. 7,5 juta, Masya Allah. Siapa lagi ada mungkin yang mau berkomitmen? Jadi yang nggak bawa uang cash, mungkin uang cashnya tidak Iya. banyak, tapi ingin berkomitmen lebih. Cuman nggak bawa uang cash, silakan nggak apa-apa. Komitmen dulu aja, nanti bisa komunikasi dengan panitia. Alhamdulillah saya dapat info dari hamba Allah siap menyumbang 3 juta untuk Ada Masya Allah, Irfan. barakallahu fiik. Allahu Akbar. 10.500.000 rupiah, alhamdulillah sudah terkumpul dalam beberapa menit. Ada lagi yang mau komitmen sambil ini ada yang diedar, Ya. ada yang di depan, silakan Emang kalau yang Stefan. mau cash. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang ada di dalam ruangan ini diberi kemuliaan, kebahagiaan dan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Minta maaf saya cuma bisa menyumbangkan sedikit nak, sekitar 500.000. Semoga Masya Ananda Allah. diberi keberkahan dunia dan akhirat ya nak. Iya, makasih. Jazakillahu Namanya Bu, khairan namanya jaza. Bu. Namanya. Saya buat orang tua saya saja Pak. Noni. Oh iya, baik. Alhamdulillah. 11 Ya, teman-teman juta panitia akhwat. rupiah, Masya Allah. Ya. Ada lagi yang Tadi komitmen? Emang Stepan siapa? Emang Stepan? 1 juta dari Emang Stepan. Ya, terima kasih barakallah. Barakallah, jazakumullah khair, 12 juta Ya, rupiah. Bapak Ibu, ya silakan Ibu-ibu. Sudah berapa Ustaz? Pak, tunggu. Ya, ya. Silakan Bu. Bismillah. Insya Allah saya akan sumbangkan 1 juta. Masya Jazakallahu Allah, khair barakallah jaza, nak. barakallahu Irfan, fiik. doakan ya. 13 Ya, semoga juta tambah banyak rupiah. rezekinya. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi? Bapak di Samsir? 1 juta, Masya Allah, jazakallahu khair barakallah. jaza. 14 juta rupiah. Ya, silakan dikasih mic-nya. Ya, Masya Allah, 100.000, luar biasa, tepuk tangan. 100.000, Ya. luar biasa. Berapapun, boleh komitmen dulu. Nanti Ya. tinggal menghubungi panitia. Ya, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyumbangkan 1 juta. 1 juta rupiah. Udah berapa Ustaz? Ya. 14 juta 100.000 Ya, 1 juta dari Pak Samad ya. Masya Allah, barakallah. 15 juta 100.000 rupiah. Ada lagi berapapun yang Bapak Ibu yang mau komitmen, transfer langsung yang boleh. tidak bawa uang cash. Di nomor rekening. Ada? Ayo kita bantu ada Irfan. Ya, silakan Mbak. Sebentar, yang ini dulu di Ya. tengah. Masya Allah, hebat sekali orang-orang Bulukumba. Semuanya Ternyata banyak menjadi orang-orang ahli baik. surga, insya Allah, amin. Bismillah, saya mewakili relawan karyawan Allah atas nama Ceni Kasim
saya memberikan sedikit rezeki buat adik sebesar Rp500.000. 500.000 dari Ibu Ceni. 600.000 rupiah. Tapi Ustadz, kalau boleh mengusulkan, Adik Irfan ini bapaknya sudah memiliki BPJS atau belum? Ya, nanti belum Insya Allah nanti timbak sosok yang. Oh siap, Ya. siap nanti Ustadz. Secara teknis bisa didiskusikan ya Bu ya, Ya, Bu, ya. supaya Siap, lebih siap. meringankan. Makasih. Betul, Baik. bagus sekali idenya. Total sudah 15.600.000 rupiah kalau nggak salah. Pak Desa. Oh, Pak Desa Boroleh hadir. Masya Allah, sini Pak Desa, sini Ki. Mbak dulu yang tadi Oh, pegang mic, ya. silakan Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tolong panitia akhwat. Untuk saya pribadi, saya menyumbang sebesar 1 juta rupiah. Dan jika ada Irfan tidak keberatan, kami dari teman-teman Asosiasi Influencer Bulukumba ingin open donasi, insya Allah. Kami besok mengunjungi tempat ada Irfan. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah 1 juta nak. dari pribadi mbaknya dan insya Ya. Allah akan terus mensupport. 16.600.000 rupiah. Ada lagi? Warung apa mana? Warung apa 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakallah khair. 17.600.000 rupiah. Ada lagi? Pak Desa Boroleh, silakan Pak. Ini Pak Desanya. Pak Desanya. Pak Desanya. Oh iya. Ustaz Alfan. 17.600.000 rupiah. Silakan Bapak. Ustaz Alfan Nur 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. 18.600.000 rupiah. Ada lagi? Silakan. Ya, baik Bu. Siapa? 500.000 rupiah. Dari? Jelas. Tolong mic-nya ditransfer ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya akan menyumbang 500.000 rupiah. Masya Allah. 19.600.000 rupiah. Terus silakan di sebelah tadi, di sebelah sana ada. Oh, kurir BMB berapa? 200.000. Masya Allah, barakallahu fiik. 200.000. 19.800.000 rupiah. Alhamdulillah. Ada lagi? Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Pak Ustaz. Teman-teman panitia akhwat Sukawati Musayana. Ya. Saya akan memberikan sedikit rezeki buat Ananda Irfan. Semoga cobaannya dilalui secara bersama-sama ya nak ya, sabar ya. Ya, insyaallah nak ya. 500.000 rupiah. 500.000 rupiah, alhamdulillah. 20.300.000 rupiah. Masya Allah, sudah Sebelah sini tadi ada. 20.300.000 rupiah. Ya, Ibu Cecil, ya. 1 juta Ibu Cecil. 21.300.000 rupiah. Wah, sedikit Masih lagi ada? hampir 30 juta. Ya. Oh, Pak Desa silakan bicara sedikit. Ya. Silakan Pak Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, terkhusus mungkin sebagai pribadi pemerintah Desa Benteng Gantaran. Ketika berbicara mengenai ananda kita Irfan, saya ingat betul orang tuanya waktu itu 2019 kejadiannya di negeri jiran, tepatnya di Malaysia. Beliau dipulangkan karena tidak dapat bekerja di sana. Waktu itu dia tidak punya identitas kembali ke kampung halaman. Sehingga orang tua dari Irfan dibantu oleh pemuda Desa Benteng Gantaran. Bagaimana caranya luka yang beberapa hari dialami harus dikerja di Rumah Sakit Umum Bulukumba.
waktu itu saya memantau beliau tidak punya BPJS waktu itu, dan sekiranya 2 bulan setelah pemasangan besi harus dibuka, namun beliau tidak punya BPJS dan biayanya cukup mahal waktu itu. Dan di tahun 2020 kami diamanahkan menjadi pemerintah desa atau kepala desa Benteng Antaran, tetap berupaya bagaimana caranya besi yang ditanam sudah beberapa bulan harus dibuka, namun lagi-lagi persoalan biaya. Olehnya itu kami atas nama pemerintah desa Benteng Antaran mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang bersedia meringankan beban ayahanda dari Irfan, walaupun terakhir saya cek BPJS-nya itu sudah aktif. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya donatur dan BPJS mungkin bisa berlaku, secepatnya bisa dioperasi. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah juga kami dari pemerintah desa akan memberikan walaupun tidak kami sebut nominalnya. Mungkin itu dari kami selaku pemerintah desa Benteng Antaran, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bekar Muslim Bulukumba atas perhatiannya kepada Ananda Irfan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu. Ya, baru masih kita ada. closing malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Yayasan Ade Kalumeme, saya berinfak sebesar Rp500.000. Rp500.000, alhamdulillah. Oke, baik. Baik, Oke, jazakumullah khair jaza buat semua yang sudah berkomitmen untuk menginfakkan hartanya mensupport Ade Irfan, dan juga yang sudah menyerahkan ke sorban support Ade Irfan yang diedar oleh panitia. Tapi bagi yang masih ingin berkomitmen cuman karena kita memiliki keterbatasan waktu, maka silakan nanti berkomunikasi dengan panitia atau bisa juga ditransfer langsung langsung di nomor rekening yang sudah Bekar Muslim ditampilkan sama Bulukumba. panitia. Terakhir saya ingin mendoakan buat yang sudah berkomitmen dan yang berinfak, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Amin, Allah, ya Rabbal berikanlah ganti kepada orang yang berinfak dengan ganti yang lebih baik. Amin. Amin ya Rabbal Terima alamin. kasih ya Bapak Ibu semuanya. Ada Irfan, semangat terus ya. Semangat. Semangat. Ya, ada bingkisan. Berdiri. Ayo, ada bingkisan. Untuk Ade Irfan. Ada bingkisan dari Irfan. Masya Allah, sini berdiri. Ayo. Ayo diserahkan langsung sama Ustadz Hanan. Ustadz Hanan. Ya. Ustadz. Ceramah ini dimulai dengan Ustaz Hanan Attaqi menyampaikan apresiasinya terhadap pemuda-pemuda di Bulukumba, khususnya komunitas bikers muslim yang telah mengambil inisiatif luar biasa untuk membantu anak-anak yatim. Ustaz Hanan mengangkat nilai penting memperhatikan anak yatim sebagai bentuk amal yang dijanjikan oleh Allah dengan banyak keberkahan. Ia menceritakan inspirasi dari Rasulullah yang sebagai anak yatim menunjukkan bagaimana memperlakukan mereka dengan cinta dan perhatian. Kisah seperti saat Rasulullah menghibur anak yatim di hari raya menjadi teladan bahwa kedekatan dengan anak yatim mampu melembutkan hati dan membawa ketenangan jiwa, terutama di tengah tekanan mental yang banyak dirasakan pemuda saat ini. Ustaz Hanan juga menyampaikan 5 kebaikan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang peduli pada anak yatim, termasuk melembutkan hati, mendekatkan dengan Rasulullah di surga, dan menjamin masuk surga. Ia mendorong orang tua untuk melibatkan anak-anak mereka dalam kegiatan sosial bersama anak yatim, karena ini tidak hanya membantu melembutkan hati tetapi juga membangun empati. Ia juga berbagi kisah inspiratif dari sahabat Rasulullah, Abu Dahdah, yang rela menukar kebun kurmanya demi membantu anak yatim, menekankan pentingnya mengutamakan kebaikan akhirat di atas duniawi. Ceramah ini ditutup dengan kisah haru Irfan, seorang anak kecil di Bulukumba yang menjadi tulang punggung keluarganya. Irfan merawat ayahnya yang sakit dan berjuang mencari nafkah. Ustaz Hanan bersama para hadirin menggalang donasi untuk membantu biaya operasi ayahnya. Kisah ini menjadi pengingat nyata bahwa membantu anak yatim dan mereka yang membutuhkan bukan hanya membawa keberkahan bagi mereka yang ditolong,
tetapi juga menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah dan kedekatan dengan Rasulullah di akhirat.